Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Pujo Lestari Moida. Di minggu kali ini saya akan sharing lagi, dan saya masih sharingnya tentang seputar yang ada di berkaitan sama legal kali ya. Dan sharingnya itu tuh masih dari website yang sama, yaitu ada di hukumonline.com yang bisa kalian akses semua. Di Google kalian bisa search aja hukumonline.com, nanti di situ ada semua tuh. Jadi ada beberapa pertanyaan, terus ada jawabannya kayak gitu, terus banyak artikel juga tentang hukum kayak gitu. Dan di minggu kali ini saya akan sharing tentang pengertian PBG dan sanksi jika bangunan tak memilikinya gitu. Oke. Kayak judulnya di atas itu, pengertian PBG. Apa sih PBG itu? Pasti dari kalian banyak yang sekarang ini dengar istilah PBG. Nah, jadi sebelumnya itu ada yang disebut IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, ternyata dalam perjalanannya si IMB ini atau izin mendirikan bangunan ini tuh telah dihapus. Nah, jadi gini, secara historis peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya izin bangunan atau IMB bagi setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung. Nah, itu diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung atau PP 36 tahun 2005. Nah, adapun definisi IMB sebelumnya diatur pasal 1 angka 6 PP nomor 36 tahun 2005 sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Akan tetapi dalam perjalanannya istilah IMB ini nggak dikenal lagi. Jadi istilahnya ini sekarang tuh disebutnya dengan PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung, seperti diatur dalam PP nomor 16 tahun 2021 Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, pada dasarnya PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Adapun manfaat dari PBG adalah adanya kepastian hukum terkait kepemilikan bangunan gedung dan meminimalisir kecelakaan dalam penggunaan bangunan karena bangunan yang berdiri sesuai dengan standar teknis bangunan dan sudah selaras dengan kondisi lingkungan. Nah, sesuai dengan hal itu, jadi si PBG ini mengganti adanya IMB kayak gitulah. Persyaratan untuk memperolehnya ya ada cukup panjang kayak gitu persyaratannya. Nah, yang kali ini bakal dibahas adalah sanksinya jika tidak memiliki PBG itu gimana sih, sanksinya apa. Nah, pada dasarnya apabila pemilik gedung atau pengguna bangunan, penyedia jasa konstruksi, profesi ahli, atau pengkaji teknis tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan, itu akan berpotensi dikenai sanksi administratif. Nah, sanksi administratifnya itu dapat berupa yang pertama peringatan tertulis, kedua pembatasan kegiatan bangunan, ketiga penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, yang keempat penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, yang kelima pembekuan persetujuan bangunan gedung, yang keenam pencabutan persetujuan bangunan gedung, yang ketujuh pembekuan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, yang ke-8 pencabutan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, yang ke-9 perintah pembongkaran bangunan gedung. Selain itu terdapat sanksi pidana juga dan denda apabila nggak dipenuhinya Undang-Undang Bangunan Gedung Junto Undang-Undang Cipta Kerja. Jika pemilik bangunan gedung tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan, maka berpotensi di pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 10% dari nilai bangunan gedung. Kayak gitu. Jadi ada denda sama ada pidananya kayak gitu. Terus udah gitu, kalau udah punya bangunan nih,
udah berdiri bangunan ternyata belum ada PBG-nya, itu gimana sih? Nah, itu harus mengurus sertifikat layak fungsi atau SLF berdasarkan ketentuan dengan PP nomor 16 tahun 2021 gitu. Jadi wajib semuanya yang memiliki bangunan gedung itu untuk mempunyai PBG. Kalau enggak ya yang tadi sebutin itu ada sanksi administratif, sanksi denda, sama dipidana kayak gitu. Mungkin sekilas aja sih itu pembahasan tentang PBG dan sanksinya apabila tidak memenuhi kayak gimana kayak gitu. Mungkin itu yang bisa di-share kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk kalian juga. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.